Ini terkait tadi nggih. Nggih, Terima kasih sekali. monggo. Suara saya kedengaran nggih? Kedengaran nggih, monggo. Iya. Ini Di Cilacap, masih di Cilacap nih. masih Monggo, barangkali lagi jalan-jalan. Silakan. nggih. Terima kasih sekali. Duh, menarik sekali nggih. Saya nyesel kalau pagi nggak bisa ngaji minggu pagi. Ini nafkah keluarga menarik sekali. Tadi juga sudah mendengarkan banyak yang disampaikan oleh ibunya yang lain dan keren-keren semua soal nafkah keluarga, siapa bertanggung jawab dan sharing dan kemudian kesepakatan. Dan saya ya sepakat-sepakat saja gitu. Tapi ada persoalan yang tadi disampaikan oleh Kiai Fakih juga gitu. Kalau tadi yang disampaikan oleh Prof. Mufidah, Prof. Mufidah dan teman-teman yang lain, itu sepertinya ini beda kelas apa ya? Jadi kalau kayaknya beda kelas nih. Kalau masing-masing perempuan perempuan berdaya artinya dia berdaya secara ekonomi, sosial, budaya gitu. Persoalan siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga itu menjadi tidak masalah gitu. Tetapi ketika ini saya kok harus mewakili teman-teman saya ya, bahwa ketika teman-teman perempuan di masyarakat kok ketika tanggung jawab nafkah itu tidak tidak tersampaikan gitu, siapa yang bertanggung jawab. Kok teman-teman saya gitu ya, teman-teman saya di masyarakat itu semakin terbebani hidupnya. Karena misalnya bahwa tanggung jawab tadi kesepakatan, Kang Fakih mengatakan bahwa kesepakatan itu sulit gitu, kesepakatan itu sulit. Orang yang sekarang saja yang tersosialisasi di masyarakat bahwa nafkah itu adalah tanggung jawab suami saja, hampir teman-teman saya yang di masyarakat itu justru yang dikatakan sebagai perempuan tulang rusuk itu menjadi tulang punggung. Semua nafkah itu justru ditanggung oleh istri. Dan kemudian tidak hanya nafkah saja yang ditanggung oleh istri, tapi seluruh urusan keluarga, pekerjaan domestik itu seluruhnya ditanggung oleh istri. Sehingga selama ini sebenarnya apakah selama ini sudah dikatakan bahwa nafkah itu tanggung jawab suami, tetapi pada kenyataannya itu semuanya dikerjakan dan semuanya ditanggung jawabkan kepada istri. Dan kemudian seluruh pekerjaan domestik juga dibebankan kepada istri. Sehingga istri di sini menjadi sangat berat, artinya bebannya menjadi sangat berat. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa perempuan itu orangnya karena itu sudah dianggap sebagai ini bagian dari kewajiban istri, ini bagian dari fitrahnya perempuan, sehingga kemudian beranggapan seperti itu. Nah, sebenarnya saya ingin tadi yang terakhir disampaikan oleh Kang Fakih itu. Nah, kalau kemudian persoalannya adalah kewajiban itu tidak masalah, ini kewajiban siapa, ini tanggung jawab siapa, persoalan nafkah ini, tetapi sebenarnya kalau ini masih di dalam masyarakat ini masih menjadi sangat penting itu adalah tanggung jawabnya siapa, itu menjadi masih sangat penting. Kemudian yang kedua, apabila istri melakukan pekerjaan atau yang melakukan tanggung jawab suami, ini mestinya harus ada penghargaan. Itu juga mestinya penghargaan ini juga mestinya harus terkomunikasikan juga. Apakah juga tanggung jawab ini mestinya kalau dalam nalar saya nafkah itu adalah, selama ini sudah disampaikan bahwa nafkah itu adalah kewajiban suami, maka ketika kewajiban ini atau ketika tanggung jawab ini bergeser ke istri, ya mestinya harus ada
penghargaan. Nah, penghargaan ini apa? Penghargaan ini menurut saya tadi seperti misalnya yang disampaikan oleh ibunya yang dari Lampung, berarti memang harus ada sharing, paling tidak harus ada sharing tentang pekerjaan-pekerjaan domestik, sehingga kemudian perempuan tidak terbebani dua tanggung jawab sekaligus. Tanggung jawab pemenuhan nafkah keluarga dan tanggung jawab juga pekerjaan-pekerjaan keluarga. Barangkali itu Kang Fakih. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan bahwa ketika istri itu istri yang bergeser menjadi penanggung jawab ekonomi keluarga, itu berarti harus ada pergeseran juga terhadap pekerjaan-pekerjaan domestik, walaupun pekerjaan domestik itu tidak ada undang-undangnya, di hadis juga mungkin nggak ada, tetapi pada kenyataannya inilah yang terjadi. Lah ini gimana mengkomunikasikan? Barangkali ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyampaikan soal ini kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin kompleks ya. Jadi saya kira menarik, kita harus hati-hati menyampaikan gagasan itu. Kenapa? Karena konstruksi budaya tertentu tadi bisa jadi gitu loh. Ketika kita bilang laki-laki yang wajib nafkah, maka laki-laki akan mengambilnya lalu menjadi kekuasaan untuk mendominasi perempuan. Tapi ketika kita bilang kewajiban bersama, laki-laki akan mengambilnya untuk meminta dan menuntut perempuan untuk yang mencari nafkah. Lalu dia lari. Jadi Bang Thoyib 3 kali puasa, 3 kali berbarat tidak datang-datang. Jadi apalagi kalau kita bilang kewajiban istri, tambah parah lagi itu nanti. Nah karena itu kita tentu saja harus melihat seluruh konstruksi ini sehingga sadar. Ya prinsipnya kalau konteksnya mubadalah ya itu kan 3 nilai yang harus selalu dijadikan dasar. Pertama, nilai martabah. Martabah artinya kedua belah pihak itu secara kemanusiaan adalah bermartabat, adalah sama-sama hamba, adalah sama-sama khalifah, adalah sama-sama mulia. Walaqad karomna bani Adam. Nah ini martabah. Nah karena sama-sama mulia maka apapun kondisi yang ada itu nggak bisa dijadikan alasan untuk merendahkan dan mendiskriminasi atau merendahkan, menilai lebih rendah gitu. Misalnya karena sakit, karena apa itu tetap dia manusia gitu, harus mulia dipandangnya. Nah, tapi kita juga harus sadar diri bahwa pada prakteknya siapapun itu akan ada perbedaan-perbedaan. Nah, secara manusia adalah bermartabat mulia, tapi secara sosial akan ada perbedaan-perbedaan. Nah, termasuk tadi yang diingatkan oleh Mbak Hanifah tadi, ada perempuan-perempuan tidak berdaya, tidak mampu untuk menyuarakan, untuk bernegosiasi, bisa jadi dan lain sebagainya, itu tidak mampu. Sehingga mungkin juga laki-laki, ada juga laki-laki yang tidak mampu, tidak bernegosiasi, tidak punya kapasitas, tidak sekolah, tidak punya pekerjaan, fisiknya kurang dan lain-lain. Jadi akan ada perbedaan dalam relasi ini, pasti ada. Misalnya keinginan berbedaan, pengetahuan berbedaan. Nah, ketika terjadi perbedaan ini, maka dalam mubadalah tuntutannya adalah tadi martabah, sekarang adalah dalam arti relasi mubadalah adalah siapa di antara mereka yang punya kapasitas lebih, dialah yang punya tanggung jawab pertama. Untuk apa? Untuk memberikan, memberdayakan, dan kalau konteks ini menafkahi kepada mereka yang tidak punya atau kurang kapasitasnya. Mau fisik, mau sosial. Di sini kenapa laki-laki diminta duluan tanggung jawab itu karena faktor ini. Faktor secara sosial itu laki-laki punya ruang lebih untuk bisa bekerja. Secara biologis tidak ada konsekuensi hamil, melahirkan, dan lain-lain. Makanya ar-rijalu qawwamuna itu dipanggil duluan laki-laki itu. Begitu. Tapi bisa terjadi sebaliknya, perempuan yang punya kapasitas lebih karena kemampuannya, karena apalagi ilmunya, karena politiknya, karena sosialnya,
karena keluarganya, karena fisiknya, dan lain-lain, dia yang akan juga sama dituntut untuk memberdayakan gitu. Kalau dua-duanya mampu ya sharing gitu. Adalah itu kalau dua-duanya mampu ya sharing. Kalau salah satu yang paling mampu lah yang bertanggung jawab. Nah itu prinsip yang kedua. Namanya adalah, dalam konteks mubadalah adalah artinya ini. Martabah adalah yang ketiga prinsipnya adalah maslahah. Maslahah itu artinya adalah tetap berpikir, melihat potensi masing-masing mana yang bisa diwujudkan untuk mewujudkan, membesarkan, melahirkan, meneruskan, melestarikan kemaslahatan dalam relasi tersebut. Jadi melakukan dan juga merasakan manfaatnya. Jadi kemaslahatan terus dipikirkan mana siapa yang punya potensi, kedua-duanya seperti apa dikembangkan potensinya, mana yang paling mampu, berarti pakai adalah. Lalu semua merasakannya, berarti pakai maslahah. Semua merasakan kemaslahatan itu gitu. Jadi ini prinsipnya, lalu terjemahannya tentu sesuai dengan konteks masing-masing yang bisa jadi berbeda dalam banyak masyarakat. Seringkali relasinya, prakteknya memang timpang secara sosial ya. Timpang dalam arti yang satu lebih berkuasa, lebih punya kemampuan, didukung secara sosial gitu, dipuja-puja secara sosial. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa hidup dalam sebuah konstruksi ketika kita bilang perempuan juga punya kewajiban nafkah, padahal maksud kita adalah justru seperti kata Mbak Evi, agar mandiri, agar bisa negosiasi dan juga punya resiliensi berhadapan dengan disrupsi apapun, termasuk ketika suaminya tidak mampu dan tidak bisa. Nah, itu kan ideal. Tetapi konteks budaya kita tidak semuanya seperti itu. Ada konteks di mana justru ketika kita bilang perempuan juga punya kewajiban yang sama atau kewajiban bersama untuk nafkah, ini laki-lakinya buru-buru ngacir gitu loh. Lari jadi Bang Toyib, sehingga seluruh kewajiban itu justru dipegang sama perempuan pada saat konstruksi budaya, ketika itu pun tidak diapresiasi. Nggak ada ceramah-ceramah kan yang mengapresiasi perempuan kepala keluarga, ceramahnya pun tidak ada gitu loh. Padahal Mbak Hanifah bukan hadisnya nggak ada, hadisnya ada. Kana yakhdumu an-nabiyyu ahlahu, itu hadisnya ada. Yakhsifuna alahu dan seterusnya. Tetapi laki-laki dalam konstruksi itu tidak mengapresiasi. Jadi ceramah-ceramah tidak mengapresiasi perempuan yang kan seharusnya dia diapresiasi, salah satunya masuk dalam kakak, misalnya sebagai kepala rumah tangga, diakui kalau dapat BLT. Ini kalau dapat BLT kan yang dapat laki-laki lagi, laki-lakinya dia nggak kerja. Laki-lakinya kalau dapat uang dia main judi atau main perempuan atau main yang lain. Ini konstruksi budaya yang seperti ini memang betul, kata Mbak Hanifah, harus hati-hati ketika ngomong kewajiban bersama, apalagi kewajiban perempuan. Gitu kira-kira. Tetapi juga kita semangatnya harus kembali mengatakan tadi, martabah, bahwa laki dan perempuan sama-sama khalifah, sama-sama manusia, sama-sama bekerja baik, sama-sama menafkahi adalah baik. Karena itu ya ini kebaikan bersama, kewajiban bersama. Tetapi sadar juga dengan konstruksi, saya nggak tahu nanti gimana, pokoknya sadar dengan berbagi, tapi prinsip juga harus selalu, sehingga ketika terjadi tadi memang betul yang kita perlu suarakan bersama-sama adalah mari mengapresiasi kerja perempuan. Kalau kerja laki-laki sudah sering diapresiasi itu. Ibadah lah, apalah banyak sekali. Kerja perempuan ini jarang diapresiasi, bahkan tidak ada. Padahal praktek pada masa Nabi ada. Khadijah ada, Ro'itoh ada, Zainab ada diapresiasi dan tadi sharing minimal, misalnya sharing domestik gitu loh, minimal. Nah, tentu saja yang harusnya sebagai laki-laki pahlawan yang sehingga istilah kepala keluarga kalau itu keren secara sosial kan harusnya juga bisa dipegang dan disematkan kepada perempuan. Kalau ada BLT untuk keluarga, jangan hanya mencari laki-laki.
Karena prakteknya banyak sekali perempuan yang menjadi kepala keluarga, ngurusin dan mengelola. Nah ini kan bentuk apresiasinya. Begitupun kalau menulis sejarah, menulis buku, menulis cerita. Nah ini apresiasi itu. Begitupun ketika memanggil pada saat TK, SD, itu jangan hanya laki-laki, apalagi laki-laki yang Bang Toyib tadi, nggak usah dipanggil yang begitu itu. Jadi Bunda Ruqoyah, mana Mbak Ruqoyah tadi? Itu kalau bisa Bunda sebagai ustazah itu, nanti jangan lagi hanya bertanya, langsung aja diputuskan. Berdosa laki-laki. Jangan hanya, bagaimana laki-lakinya yang, kalau bagaimana ya nggak apa-apa, jawabannya begitu. Saya kira kalau ceramah saya dengar Bunda Ruqoyah lebih tegas, berdosalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu, berdosalah laki-laki yang tidak ikut sharing domestik itu, apalagi pada saat perempuannya yang justru capek mencari rizki. Itu saya kira kita harus lebih tegas untuk menyampaikan. Dan Mbak Hanifah sebagai orang pesantren juga nggak usah ikut lari biar itu urusannya Bunda Ruqoyah yang ustazah. Ya sampean juga harus ikut bareng menyuarakan bersama-sama bahwa Islam menuntut laki-laki dan perempuan untuk saling mengapresiasi, saling sharing. Karena itu ya mari kita dorong bareng bagaimana kisah-kisah itu, apresiasi-apresiasi itu, ceramah-ceramah dan tentu saja pengajian seperti ini itu juga bisa menjadi ruang untuk membuat kita semua betul-betul mewujudkan, melahirkan dan menyuarakan Islam sebagai rahmatan lil alamin, rijalan wa nisaa. Jadi ketika kita lihat keterpurukan, kezaliman dialami, ya mari kita bersama-sama sehingga betul-betul rahmatan lil alamin dan juga betul-betul akhlakul karimah. Saya pikir itu dan tentu saja saya sering ngomong begini ya untuk konteks nafkah. Apakah yang dalam fikih bahwa laki-laki itu wajib nafkah, lalu kemudian ada jumlahnya di situ tuh, kalau nggak salah 1 hari berapa dan lain-lain dalam fikih itu adalah sesuatu hukum minimal ketika terjadi konflik, terutama kalau dibawa ke pengadilan. Karena fikih dulu itu kan merupakan jurisprudensi yang menjadi basis bagi hakim untuk memutuskan gitu loh. Karena kalau di keluarga ya prakteknya tadi, kalau buruk ya eyel-eyelan, kalau baik ya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul gitu. Jadi tergantung aja relasinya bagaimana. Relasinya buruk ya pasti eyel-eyelan, saling tuntut. Dan tadi yang contoh Mbak Mahmuda lalu gugat cerai. Jadi kurang sedikit gugat cerai, kurang sedikit gugat cerai. Itu karena eyel-eyelan. Nah, tapi kalau sejak awal adalah akhlakul karimah, apalagi ngaji subuh ini tentu saja ya tidak, tapi dibicarakan, dikomunikasikan dan lain sebagainya sehingga menemukan titik kemaslahatannya bersama. Jadi dalam konteks seperti itu maka yang minimal sekali ketika terjadi konflik dan lain-lain tentu yang dipanggil, diminta tanggung jawab pertama adalah laki-laki. Apakah seperti itu ya? Jadi fikih itu untuk yang minimal, tapi bukan mutlak gitu loh. Dia bukan mutlak, tapi yang minimal, yang maksimalnya ya kerjasama gitu loh. Yang prinsipnya kerjasama. Nanti sesuai kebutuhan bisa dua-duanya, bisa salah satunya, dan yang dipegang lagi-lagi pertama kali adalah dalam konteks mubadalah adalah siapa yang paling punya kemampuan, kapasitas, kesempatan, baik sosial, fisikal, mental, apalagi seterusnya, ekonomi dan lain-lain. Lalu tetap dengan cara pandang maslahah, di mana kedua belah pihak memikirkan potensi baiknya dan melakukan serta merasakan kebaikan tersebut. Jadi dengan demikian maka segala jenis keluarga itu tidak dunia terbalik gitu. Tidak
tidak keluar dari norma Islam, tidak. Jadi sangat mungkin semua selama kedua belah pihaknya dituntut bersama-sama untuk sama-sama bertanggung jawab, sama-sama sharing gitu, sama-sama berbagi peran atau bersama-sama berperan kalau memang kesempatan dan kemampuannya sama gitu loh. Sama. Jadi prakteknya bisa dilakukan secara teknis berbeda-beda satu dengan yang lain karena keluarga itu beda-beda. Selama kedua belah pihak punya komitmen bersama-sama untuk memastikan seluruh anggota keluarga itu terpenuhi kebutuhannya. Baik kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, termasuk kebutuhan-kebutuhan mental, psikologi, spiritual, karena itu ada istilah nafkah lahir dan nafkah batin di Indonesia. Dan ini menurut saya secara prinsip kewajiban bersama gitu loh. Karena itu ya karena kewajiban bersama maka semua diberdayakan untuk mampu melakukan kewajiban itu. Kenapa? Karena faqidus syai'i la yu'tihi. Kalau orang yang tidak mampu, orang tidak punya, dia tidak dituntut untuk memberikan. Nah, agar supaya dia bisa memberikan, maka kita bikin ekosistem yang memungkinkan semua orang mampu melejitkan potensinya, lalu memberikan yang terbaik pada saat yang sama, menerima yang terbaik. Nah, itulah relasi mubadalah itu, martabah adalah maslahah. Mudah-mudahan disertasinya Fathul Mu'in, santrinya Mbak Nyai Mahmudah itu juga menyebut 3 prinsip ini, atau nanti kalau bikin buku bisa ditambahkan ya Mbak Nyai Mahmudah. Itu Mbak Rizka, sudah jam 6.56, tinggal 4 menit closing. Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak. Nah, saya berharap juga minggu depan itu seperti inilah kira-kira sesinya, semua bisa sharing untuk karena dalam menyuarakan atau menjelaskan prinsip-prinsip Islam itu prakteknya tidak hanya merujuk kepada Quran atau tafsirnya, hadis atau fikihnya atau tradisi lain seperti tasawuf, fikih atau yang lain, tapi juga kepada undang-undang, kepada konstitusi, kepada tentu saja pengalaman-pengalaman yang itu dalam realitas kita yang terus berubah, dan kita penting untuk belajar dari pengalaman yang terbaik di antara kita semua. Gitu dulu, terima kasih. Allahumma rahmatan amatan syamilah. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih kepada semua yang telah sharing. Tunggu sharingnya minggu depan untuk semua teman-teman yang lain. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.